Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan ya, yang membahas seputar tanaman ya, baik tanaman tabu lampot, kemudian herba, lalu kemudian sayur, lalu ada juga bunga, ada juga seputar peternakan. Cuma memang masih belum ya, paling lagi ke kampung dan sebagainya. Kemarin sempet coba lele tapi karena kesibukan jadi nggak terawat ya teman-teman. Oke, baik, kembali ke seputar tanaman teman-teman semuanya. Jadi tanaman saya ini apa ya, awalnya memang hobi ya teman-teman ya. Jadi kenapa kemudian apa ya, saya buat channel YouTube ini ya, salah satunya sebagai pengingat, kemudian histori, kemudian tempat belajar juga, bahwa belajar itu kemudian tidak langsung selesai atau kemudian apa ya istilahnya terus berkembang maksud saya. Jadi berdasarkan video-video saya terdahulu memang kebanyakan itu jambu kristal dan jambu air madu. Nah, dua jenis tanaman yang memang legend banget lah untuk ditabu lampotkan dan untuk dipelihara juga di perkebunan dan sebagainya teman-teman. Nah, terkait dengan jambu air madu kemudian jambu kristal, nah kemudian teman-teman ada sebagian yang bertanya mana dulu nih di antara jambu kristal atau jambu air madu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau dari jambu kristal kan ya yang lainnya kan terus berkembang juga teman-teman, jenis-jenis jambu biji yang lainnya ya, ada suimik pala, ada cegua, ada red diamond, ada sukun merah, ada juga apa ya kristal merah jumbo, kemudian farang. Nah, di jambu air madu sendiri juga ada madu deli merah, lalu kemudian jenis jambu yang cukup banyak juga ada king kong, black king kong, kemudian dalhari, lalu kiojok, green giant, banyak sekali teman-teman. Tapi akhirnya kalau saya pribadi sih mengerucut pada dua ya. Dua itu diantaranya yaitu tetap induknya atau kiblatnya jambu kristal dan jambu air madu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mewakili ya pendapat saya seperti itu teman-teman. Jadi terkait jenis jambu air yang banyak, terkait jenis jambu biji kristal dan sebagainya yang banyak, tetap sih kiblatnya jambu kristal dan jambu air madu. Nah, kemudian teman-teman misalkan saya mau yang mana dulu ini, kira-kira seperti itu. Baik jambu kristal itu bisa pembibitan cangkok maupun okulasi teman-teman ya. Cuma saya untuk jambu kristal kebanyakan cangkok. Ini pengalaman saya pribadi ya. Bahkan saya juga udah perbanyak sendiri dalam sistem cangkok, dan ternyata cangkok menurut saya untuk level jambu kristal lebih ideal teman-teman, dan lebih mudah juga ya, lebih mudah juga. Kemudian terkait jambu air madu, pembibitannya apa? Banyak sih ya, nggak jauh dari cangkok maupun okulasi juga teman-teman, entah itu sambung pucuk maupun tempel, maupun ada juga yang model setek juga, ada juga yang sambung susu ya, macam-macam. Cuma memang saya fokusnya untuk perbanyakan sendiri juga mulai dari cangkok ya, tapi untuk okulasi jenis sambung pucuk juga ada. Nah, kemudian mana yang paling ideal di antara jambu kristal dan jambu air madu? Oke, saya ke jambu kristal dulu teman-teman. Misalkan kita mau cangkok, harus seperti apa? Jambu kristal kan usianya itu kira-kira 7 tahunan teman-teman, masa produktifnya ya. Kurang lebih 7 tahunan teman-teman. Jadi jambu kristal itu ada yang batang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau di video-video saya sebelumnya kan saya udah sampaikan kalau bisa nyari yang batang besar, atau kalau mau nyari lebih aman jangan yang fresh cangkok, jadi yang udah jadi, udah ada contoh berbuahnya di polybag, udah ada buahnya. Nah, itu membuktikan bahwa pohon tersebut tidak mandul. Nah, kemudian kalau yang cangkok, usahakan ya memang realnya adalah pohon tersebut sudah pernah berbuah. Nah, itu juga penting teman-teman ya, karena bagaimanapun kita nggak tahu nih asal usul bibit ya, kita nggak tahu juga kan reseller, penjual atau distributor atau perbanyakannya
indukannya itu valid enggak, kita kan juga nggak tahu teman-teman. Ya terlepas nanti saya milih yang fresh cangkok karena antar pulau atau mungkin lebih murah dan sebagainya, itu kan pilihan masing-masing ya. Kalau deket mendingan ke lokasi valid, kemudian udah ada buahnya dalam bentuk bibit, udah ada buahnya, nah itu lebih oke banget teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian jambu kristal itu kasus yang sering muncul adalah rontok ya, rontok. Jadi memang ini suatu keluhan, dan saya pun juga mengalami seperti itu teman-teman ya. Jadi ya saya pikir wajar nanti sambil jalan terus belajar teman-teman ya. Nah makanya memang untuk pemula sih saya selalu sampaikan kalau bisa nyari yang dalam bentuk bibit. Misalkan di polybag sudah berbuah itu bagus. Syukur-syukur nyari yang di pot besar 50 atau 60 batang besar udah berbuah. Nah itu lebih enak lagi. Ya itu semua pilihan sih, semua pilihan. Kalau penghobi kan ya mau dari nol lah biar prosesnya itu nikmat gitu. Saya mau beli yang udah jadi aja gitu. Kalau tutorial kan ya bisa lah dilihat di YouTube kan banyak ya, di Google juga banyak teman-teman. Nah oke, kemudian kita ke jambu air madu ya, terkait perbanyakannya. Misalkan hampir sama sih dengan jambu kristal teman-teman. Misalkan ini kebetulan cangkok ya, yang di ini cangkok, ini juga cangkok. Jadi usahakan ngambilnya itu ya tetap dari pohon yang sudah pernah berbuah teman-teman. Bagaimana kemudian kalau dari pohon yang belum pernah berbuah di cangkok misalkan, ya jatuhnya ya lama. Nah kecuali memang buat pembibitan sendiri disimpan dengan waktu yang lama, ya sebenarnya sih judulnya nanti juga akan berbuah gitu. Cuma kan memang tujuan kita kemudian cangkok okulasi kan biar cepat berbuah. Yang waktunya harusnya 5 tahun jadi 2 tahun kan, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana kalau entres atau okulasi? Sama teman-teman. Entres atau okulasi pun kalau bisa batang atasnya diambil dari pohon atau batang yang udah pernah berbuah. Nah itu lebih aman ya. Itu lebih aman. Kemudian slidingnya atau bawahnya itu antara atas itu kalau bisa ya sama gitu, maksudnya seukuran gitu teman-teman batangnya ya. Jadi sehingga lebih rapi lah. Nah itu tuh teman-teman. Jadi persoalannya gimana ini teman-teman, misalkan nih lebih cepat mana berbuahnya. Kalau antara jambu kristal dengan jambu madu, kalau ditanya lebih cepat mana, lebih cepat jambu kristal teman-teman. Baik itu dari okulasi maupun cangkok ya, lebih cepat jambu kristal berbuahnya. Lalu bagaimana sisi harganya? Kalau dari sisi harganya memang lebih tinggi jambu air madu kalau hitungannya per kilo ya teman-teman ya. Lalu kemudian jadi dua ini punya kelebihan masing-masing. Jambu kristal berbuahnya lebih cepat ya, kemudian dia juga nggak kenal musim. Jambu air madu mungkin berbuahnya sedikit lebih lambat, tapi dia juga nggak kenal musim teman-teman. Tapi dari sisi harga jambunya itu lebih tinggi. Nah seperti itu. Tapi memang dua-duanya adalah core ya menurut saya ya. Core itu inti dari tabu lampot, baik jambu biji maupun jambu air ya mereka gitu. Jambu kristal dan jambu air madu itu core dari tabu lampot ya kalau menurut saya ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau mau pelihara saya yang mana dulu ya, itu tadi kan pertimbangannya udah saya sampaikan di awal-awal tadi ya. Karakter jambu kristal seperti ini, karakter jambu air madu seperti ini. Kalau dari jenis jambu air madu, kalau dari jenis jambu air maksudnya ya, jambu madu ini paling cepat berbuah teman-teman. Harganya juga masih tinggi, stabil. Karakteristiknya dia tidak kenal musim. Kemudian apalagi ya, manis banget teman-teman ya. Ngangen nih, namanya juga jambu air madu. Kemudian jambu kristal ini dia lebih cepat berbuah. Tapi memang kalau dari sisi harga jual buahnya ya, dia lebih rendah dari jambu air madu. Gitu sih teman-teman ya. Nah kalau mau aman, teman-teman nyari aja yang udah berbuah dua-duanya. tinggal dikasih pot yang besar, udah cantik, dapat teman-teman. Seperti itu. Nah ada gambaran lain ya, misalkan bagaimana dari faktor media tanam. Mungkin kalau per wilayah bisa beda-beda ya teman-teman ya, bisa beda-beda. Kalau di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau di pot nanamnya harus seperti apa, media tanamnya harus seperti apa. Mungkin disesuaikan dengan lingkungan masing-masing ya. Kalau di luar Jawa kan mungkin tanahnya beda-beda kan. Kalau di Jawa kan rata-rata ya mohon maaf tanahnya subur, karena banyak gunung berapi ibaratnya gitu ya. Ya pokoknya jambu kristal dan jambu air madu ini
update banget ditanam di dataran rendah teman-teman, cocok lah kira-kira begitu. Oke, kalau begitu sudah nggak bingung lagi ya mau tanam jambu air madu apa jambu air kristal. Semua udah saya sampaikan dari sisi kelebihan dan sebagainya. Memang dengan video yang mungkin tidak terlalu banyak durasinya, tidak bisa mewakili pertanyaan semua teman-teman ya. Nah, tapi setidaknya ada sebuah gambaran saya pilih jambu air kristal atau jambu air madu atau dua-duanya, atau mau nyari yang fresh cangkok atau nyari yang udah pernah berbuah, atau yang di pot kalau yang besar udah berbuah atau di polybag udah berbuah. Nah, itu pilihan masing-masing. Demikian, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Terima kasih.